Jadi memang kalau dari sisi potensi, EBT kita itu cukup besar. Potensinya sekitar 440 ribu megawatt, tapi pemakaiannya itu baru sekitar 10,4 ribu megawatt. Jadi memang masih cukup kecil. Nah ini memang perjalanannya cukup panjang. Kita dulu sudah terlena dengan menggunakan fosil, terutama juga banyak subsidi juga ke BBM, sehingga masyarakat itu sudah merasa nyaman dengan menggunakan energi fosil. Tapi kalau kita cermati di negara-negara Eropa ya, itu kan BBM itu dipajakin sampai bahkan 50-60%. Nah ini dalam rangka apa? Dalam rangka memang mendorong EBT, energi baru terbarukan, yang tersedia di negara-negara tersebut. Sehingga EBT itu berkembang cukup pesat di Eropa. New Zealand itu juga demikian juga. Untuk fosil, artinya energi yang mengeluarkan emisi itu ada pajak-pajak emisi, sehingga ini yang untuk menanggulangi masalah emisi agar supaya masyarakat tidak membayar emisinya. Bagi kita itu perkembangan EBT memang cukup bagus. Ya rata-rata itu per tahun dalam 4 tahun terakhir saya amati itu berkembang sekitar 500 mega per tahun. Ya. Tapi kalau kita untuk mencapai target kebijakan energi nasional yang 23% tahun 2025, itu perlu ada tambahan lagi sekitar 9.000 sampai 10.000 megawatt. Ya. Kalau kita hanya tumbuh 500 megawatt per tahun dan tanpa ada perubahan, ya kita baru mencapai 2.500 tahun 2025. Berarti ada gap yang cukup signifikan. Jadi harus dinaikkan atau digenjot 3-4 kali lipat ya dari kondisi saat ini. Inilah yang perlu adanya extraordinary effort. Nah ini alhamdulillah Pak Menteri ESDM, Pak Arifin Tasrif mempunyai terobosan, karena di satu sisi begini, kan harga EBT di kita memang masih cukup mahal, karena economic of scale-nya itu belum tercapai. Kita misalnya untuk market atau kebutuhan PLTS saja, jadi pembangkit listrik tenaga surya, market kita itu baru 100 mega. Baik. Padahal Pak Toto, kalau boleh saya potong tadi Anda katakan pertumbuhan dan juga perkembangannya. Kalau kita lihat perjalanan angkanya, mengapa sih sepertinya agak lama nih Pak? Bisakah kita speed up? Karena pertambahannya juga sangat sedikit di sana. Apa yang diperlukan untuk bisa speeding up paling tidak mempercepat ini? Betul. Justru itu untuk speed up itu satu, itu harga itu harus mencerminkan keekonomian yang wajar. Harga keekonomian wajar inilah yang dituangkan di dalam Perpres ini. Namun dalam harga ini kita sudah harus memperhatikan keterjangkauan masyarakat. Nah, agar supaya aspek keterjangkauan masyarakat juga dipenuhi, ini pemerintah memberikan insentif sehingga harga itu bisa terjangkau oleh masyarakat. Dan kemudian kenapa perlu insentif? Kemudian juga perlu harga keekonomian yang wajar. Karena ini kaitannya dengan keamanan pasokan, supaya investasi itu bisa berkembang dengan baik. Investasi untuk EBT gitu. Ya, saya ke Pak Joko Siswanto. Pak Joko Siswanto dari Dewan Energi Nasional, apa pandangan Anda mengenai aspek keterjangkauan? Bisa jadi masyarakat tidak keberatan, tapi kalau kita berbicara mengenai end price, ini kan yang paling penting sebenarnya what matters most adalah harga keekonomian dan aspek keterjangkauan masyarakat. Kita sebenarnya tidak mempedulikan apakah ini EBT atau tidak, yang penting terjangkau, Pak. Nah, sebetulnya indeks ketahanan energi kita salah satu variabelnya adalah keterjangkauan masyarakat untuk mendapat energi itu. Nah, alhamdulillah indeks ketahanan energi kita itu mencapai angka 6,44. Artinya apa? Energi kita cukup tahan gitu. Nah, tetapi memang kita terus melakukan pembangunan, juga penyesuaian harga agar supaya masyarakat itu bisa mendapatkan energi dengan harga yang terjangkau, juga akses energinya itu dengan pembangunan infrastruktur itu bisa mencapai sasaran ke masyarakat sampai daerah-daerah 3T itu, Mas.